Assalamualaikum. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di minggu selanjutnya. Hari ini kita mau membahas proses pertumbuhan pada hewan. Mana ini? Nah, hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga akan berbeda-beda. Nah, setiap tahapan perkembangan makhluk hidup itu bisa kita sebut juga dengan daur hidup makhluk hidup. Contohnya yang pertama adalah daur hidup kupu-kupu. Oke, kupu-kupu itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, setelah telurnya menetas, dia akan berubah menjadi ulat, mencari makan, dan berkembang menjadi kepompong. Selama menjadi kepompong, dia akan berpuasa menunggu hingga dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Oke, kita lihat dulu videonya. Bisa diputar nggak ya? Mohon maaf sedikit menunggu, ini videonya belum dimulai. Nah, ini adalah proses perkembangbiakan dari kupu-kupu. Dari telur, dia akan menetas dan berubah menjadi ulat. Nah, semasa hidupnya ulat ini hanya akan terus mencari makan. Nah, dia sedang memakan cangkang telurnya. Kita perhatikan aja dulu videonya ya. Oke, di sini kita bisa melihat perubahan yang terjadi pada tubuh ulat, mulai dari perubahan ukuran, perubahan warna. Nah, dia meninggalkan kulitnya yang kecil dan berubah menjadi ulat yang lebih besar. Oke, kita lihat lagi videonya ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu nih, ulat ini lagi bikin apa? Dia seperti sedang membuat sesuatu. Ketika ulat ini sudah siap, maka dia akan membuat semacam jaring yang nantinya akan dia gunakan untuk menempel di batang pohon ini. Lihat, dia sedang ini seperti mengikat tubuhnya menggunakan selaput yang berwarna putih. Nah, seperti itu. Nah, dan kemudian dia akan berubah menjadi tahapan yang selanjutnya, yaitu dia akan berubah menjadi kepompong. Nah, sudah menjadi kepompong. Nah, dia akan berpuasa di sini. Dan inilah saat ketika kepompong tersebut berubah menjadi seekor kupu-kupu.
Oke, sayapnya terus mengembang. Tadinya menggulung, sekarang sudah terbuka sempurna dan kupu-kupu ini sudah siap untuk berkembang. Oke, kita lanjutkan lagi ke pembahasan kita, itu adalah daur hidup dari kupu-kupu. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu tentang daur hidup katak. Tidak jauh berbeda dengan kupu-kupu, katak juga ini berkembang biak dengan cara bertelur. Tapi daur hidup atau tahapan pertumbuhan katak ini, setelah menjadi telur dia akan menjadi berudu. Awalnya berudu ini tidak berkaki, kemudian lambat laun berudu dari katak ini akan tumbuh kaki menjadi berudu berkaki, dan kemudian akan tumbuh lagi menjadi katak muda. Katak muda ini memiliki ekor yang cukup panjang tapi tidak terlalu panjang gitu, dan kemudian nanti dia akan berubah menjadi katak dewasa. Dan daur hidup yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu adalah daur hidup nyamuk. Oke, biasanya nyamuk ini berkembang biak atau bertelur di dalam air. Khususnya adalah nyamuk dengan tipe Aedes aegypti atau yang biasa kita sebut dengan nyamuk demam berdarah, itu biasanya menyukai air-air yang bersih seperti di dalam bak mandi, genangan air atau penampungan air ya. Nah, oleh karena itu kita harus tetap menjaga kebersihan nih, takut banyak telur nyamuk. Nah, nyamuk itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian setelah menetas, telur-telur nyamuk itu akan berubah menjadi jentik nyamuk. Jentik nyamuk itu ukurannya kecil. Kalau misalnya kita perhatikan di kamar mandi, barangkali kamar mandi kalian ada jentik nyamuknya, itu seperti ulat yang menggoyang-goyang kecil di dalam air. Nah, itu tuh hati-hati, itu namanya jentik nyamuk. Kemudian jentik nyamuk ini akan berubah menjadi pupa. Pupa ini ukurannya sedikit lebih besar dari jentik nyamuk dan bentuknya juga sedikit lebih seram dari jentik nyamuk. Pupa ini sama dengan kepompong kalau misalkan di kupu-kupu ya. Nah, nanti di dalam pupa ini dia akan membelah dan akan keluar nyamuk. Nah, itu adalah daur hidup dari nyamuk. Nah, sekarang ayo kita mencari informasi di mana tempat hidup nyamuk yang bisa kalian cari informasinya. Boleh jenis nyamuk apa saja, tapi yang biasanya atau yang lebih mudah kita bisa jumpai adalah nyamuk demam berdarah atau nyamuk Aedes aegypti. Nah, tempat hidup nyamuk Aedes aegypti ini biasanya di tempat yang bersih. Nah, kemudian kalian akan harus cari informasi ini yang kedua, bahaya yang bisa ditimbulkan oleh nyamuk. Kira-kira menurut kalian bahaya apa saja yang bisa ditimbulkan oleh nyamuk? Terus yang ketiga adalah bagaimana cara mencegah terserang penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Oke. Dan yang terakhir, kalian coba buat kalimat ajakan untuk menjaga kebersihan. Nah, kalimat ajakan itu masih ingat kan ciri-cirinya? Ada kata ayo, mari atau you. Nah, gitu. Nah, bentuk kalimat ajakan ini untuk mengajak orang lain menjaga kebersihan, selain kita dengan mencontohkannya dulu dengan diri kita sendiri, ada juga dengan menggunakan yang satu ini, yaitu adalah poster. Oke, poster ini adalah poster yang biasanya mengajak masyarakat untuk tetap hidup bersih. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga yang sehat. Nah, ini adalah salah satu contoh poster ajakan untuk hidup bersih. Tapi kalau misalkan poster untuk ajakan yang tadi, yang nyamuk, nah kalian boleh bikin poster mengenai ajakan untuk tetap menjaga kebersihan agar terhindar dari bahaya nyamuk. Oke, sampai di situ dulu perkembangbiakan hewan bisa difahami. Kalau misalkan belum paham, boleh ditanyakan, boleh video call, boleh japri. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan.
Nah, pertumbuhan tanaman ini bisa terjadi dengan dua cara, yaitu dia akan dapat mengalami perkembangbiakan secara alami, tapi juga bisa mengalami perkembangbiakan secara buatan. Oke, nanti kita jelasin satu-satu ya. Oke, kita mau membahas perkembangbiakan tanaman secara alami dulu. Perkembangbiakan alami ini yang pertama bisa dilakukan dengan biji. Nah, ini adalah bagian-bagian dari biji. Di sini bagian yang putih ini adalah yang disebut dengan embrio. Embrio ini adalah calon tumbuhan yang baru. Kemudian di bagian paling luar, jangan di luar dulu, kita kesini dulu yang dalam. Oke, ada bagian yang warna pink ini, selaput warna ini. Ini embrio ya yang ini. Oke, yang di dalam ini di sini ada yang disebut dengan kotiledon. Kotiledon ini atau yang berwarna salam ini adalah sumber makanan untuk tumbuhan yang baru, untuk yang ini nih. Ini daunnya sudah kelihatan ya. Ini embrionya dan ini adalah makanannya. Kemudian di luar ada lapisan pembungkus. Nah, ini namanya adalah selimut biji. Selimut biji ini gunanya untuk melindungi biji, melindungi embrio ini khususnya. Dan beberapa jenis tanaman juga yang sering kalian jumpai itu berkembang biak dengan menggunakan biji. Contohnya buah-buahan banyak tuh yang berkembang biak dengan cara berbiji, misalnya ada mangga, jeruk, kemudian anggur, apel, dan lainnya. Masih banyak lagi yang berkembang biak dengan cara berbiji. Yang kedua adalah dengan bertunas. Nah, tunas itu adalah bagian tumbuhan atau anak tumbuhan, bukan beranak berarti ya, bagian tumbuhan yang tumbuh dari dalam tanah, tapi tumbuhnya itu di batang tumbuhan induknya yang terkubur di dalam tanah. Jadi bukan dari tunas ya, bukan dari akar, tapi dari batang tumbuhan induknya yang di dalam tanah dia akan keluar muncul tanaman baru seperti ini. Nah, selain dari batang yang ada di dalam tanah, tunas juga ada yang tumbuh di sela-sela daun induknya, seperti pada tanaman cocor bebek. Nih, Ibu punya gambarnya. Ini yang ada di halaman rumah Ibu, ada gambar cocor bebek, kebetulan punya cocor bebek. Nah, ini adalah tunas, yang ini yang dibulatin warna merah, tunas yang ada pada tanaman cocor bebek. Nah, kita bisa lihat ini nih yang lebih jelasnya nih. Nah, di belakang tunas ini kalau misalnya kita cabut, ini ada akar ya. Di sini tuh kalau misalnya kita cabut tunasnya, ini ada akar-akar kecil dan siap untuk ditanam lagi. Ini ada beberapa anaknya di bawah, banyak sekali. Nah, ini adalah tunas dari cocor bebek ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan cara dengan umbi. Di sini ada beberapa jenis tanaman. Contohnya ada bunga bakung atau bunga lili, terus ada singkong, ada lobak, dan juga ada bawang merah. Nah, umbi ini terbagi ke dalam beberapa jenis juga. Nah, yang pertama ada yang dinamakan dengan umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah. Kenapa disebut dengan umbi lapis? Karena pada umbi ini, nah, terdapat beberapa lapisan, berlapis-lapis ya umbinya. Coba kalian potong bawang merah. Nah, di situ bisa kalian lihat bahwa struktur dari bawang merah ini atau umbi dari bawang merah ini itu berlapis-lapis. Jadi kalau misalkan kalian ingin menanam tanaman dengan jenis perkembangbiakan umbi-umbian seperti ini, kalian harus menanam umbinya atau bawangnya. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat bawang, kalian harus menanam bawang lagi. Nanti di umbi ini akan tumbuh bawang-bawang baru lagi. Terus yang kemudian selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang ini contohnya adalah ubi jalar. Ubi jalar atau ubi rambat ya, yang biasa disebut boled kalau tidak salah, dan juga ada kentang.
Nah, terus yang selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar ini contohnya adalah singkong, wortel, dan lobak. Oke. Nah, dan perkembangbiakan tumbuhan yang selanjutnya yaitu adalah dengan menggunakan spora. Spora itu adalah seperti biji-biji yang halus yang biasanya terletak di bagian belakang daun. Nah, biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan spora ini adalah tanaman paku-pakuan, bukan tanaman yang seperti paku ya, tapi ada namanya tanaman paku-pakuan. Biasanya tanaman paku-pakuan ini hidup di tempat-tempat yang cukup lembab, seperti di pinggir selokan, terus di tempat-tempat yang ada lumutnya biasanya. Nah, ada banyak sekali jenis tanaman paku-pakuan ini contohnya. Nah, ini biasanya bisa kita jumpai ya di tempat-tempat yang agak cukup sejuk. Nah, ini adalah contoh tanaman paku-pakuan, dan yang ini adalah tanaman tanduk rusa. Tanduk rusa ini merupakan salah satu contoh tanaman paku-pakuan juga dan bisa dijadikan sebagai tanaman hias. Oke, selanjutnya kita mau membahas bunga nasional. Setiap negara itu memiliki bunga nasionalnya masing-masing. Misalnya kalau kalian suka bunga tulip itu adalah bunga yang berasal dari negara Belanda. Nah, sedangkan di Indonesia ini ada 3 jenis bunga nasional. Nah, sebutan lain bunga nasional di Indonesia ini disebut juga dengan puspa. Ya, bunga di Indonesia ini disebut dengan puspa. Nama lainnya adalah puspa. Nah, ada 3 jenis bunga nasional yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama adalah bunga melati putih yang disebut juga dengan puspa bangsa, dan yang kedua ada bunga anggrek bulan disebut juga dengan puspa pesona, yang ketiga adalah bunga Rafflesia arnoldi atau disebut juga dengan puspa langka. Nah, ini adalah tanaman melati putih atau yang biasa kita sebut dengan puspa bangsa. Karena bunga melati ini tidak ada di negara-negara lain ya. Dan aroma khasnya, warna putihnya itu melambangkan bangsa Indonesia. Dan selanjutnya ada puspa pesona, ini adalah bunga anggrek bulan warna putih. Ada banyak sekali jenis bunga anggrek, tapi ini adalah puspa pesona dari negara Indonesia yang kedua. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah puspa langka atau bunga Rafflesia arnoldi. Nah, bunga Rafflesia arnoldi ini adalah puspa padma raksasa. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan selanjutnya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu perkembangbiakan dengan cara yang buatan. Nah, kalau tadi itu ada yang biji, tunas, umbi, dan juga spora. Nah, itu merupakan perkembangbiakan secara alami atau yang memang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan dengan cara buatan atau dengan bantuan dari manusia. Oke, cara yang pertama adalah manakah ini? Nah, ini dia. Stek. Ya, cara yang pertama adalah stek. Stek ini maksudnya adalah kita dapat memotong tumbuhan seperti ini, ada contohnya batang singkong. Nah, tanaman singkong ini batangnya kita dapat potong dan kita dapat runcingkan ujungnya. Kemudian kita bisa tanam kembali ujung dari batang singkong ini. Tapi batangnya ini harus adalah batang yang tua ya, atau batang yang dekat dengan akar, agar tumbuhan ini nantinya kuat dan juga akar tumbuh dengan cepat. Gitu. Jadi kita harus memilih nih bagian batangnya. Kalau yang terlalu atas sebaiknya jangan digunakan, tapi gunakan batang yang dekat dengan tanah atau batang yang tua. Nah, itu bisa digunakan untuk perkembangbiakan secara stek. Selain tanaman singkong, ada banyak juga sih tanaman lain.
yang bisa kita stek, seperti tanaman mawar atau tanaman apa saja itu bisa. Yang penting ujung bagian yang dekat dengan tanah ini, yang dipotong ini nih ujungnya, ini harus kita runcingkan dulu, ini harus tajam, dan nanti kita bisa langsung pindahkan ke media tanamnya atau langsung ditancapkan ke dalam tanah juga nggak apa-apa. Nah itu, dan cara yang kedua adalah dengan cara mencangkok. Nah sudah pernah lihat kalau di tanaman ada yang bulat-bulat seperti ini. Nah ini adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara buatan, yaitu dengan cara dicangkok. Nah ini adalah cara-cara yang bisa kita gunakan untuk mencangkok. Yang pertama, kalian harus mencari dulu batang tanaman yang cukup tua juga, bukan dahan yang masih muda, yang masih berwarna hijau. Nah sebaiknya untuk mencangkok ini kalian pilih batang yang dirasa cukup tua, cukup besar. Nah kemudian kalian harus mengupas dulu kulit batangnya sehingga terlihat bagian dalam dari tumbuhan tersebut. Kemudian kita akan membungkusnya dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Kemudian kita membungkusnya dengan plastik dan diikat. Kita akan menunggu selama 2-3 minggu sampai akarnya ini terlihat. Nah, kalau misalkan akarnya sudah tumbuh pada bagian yang kita kerok tadi, yang ini kalau misalkan ada akar-akar tumbuh, nah itu berarti tandanya tanaman ini siap untuk dipotong dan siap untuk dipindahkan ke media tanamnya. Nah, salah satu keuntungan yang bisa kita dapat dengan menggunakan perkembangbiakan buatan ini adalah dia akan menghasilkan buah yang lebih cepat, yang sama dengan induknya. Jadi kalau misalkan kita menanam tumbuhan itu dari biji, dia akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjadi tumbuhan yang dewasa yang siap berbuah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita melakukan perkembangbiakan dengan cara seperti ini akan mempermudah kita untuk mendapatkan hasil yang sama dengan induknya. Jadi kalau misalkan ini adalah tanaman mangga yang kita stek, nah kita tidak harus menunggu bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan buah mangga yang kita inginkan gitu. Tapi kita hanya cukup menunggu musimnya saja. Tidak usah menunggu seperti kalau kita menanam biji mangga menunggu beberapa tahun, bahkan kita bisa sampai menunggu belasan tahun kalau misalkan ingin mendapatkan buah mangga yang kita tanam dari bijinya gitu. Berbeda halnya dengan menggunakan perkembangbiakan buatan ini. Jadi kita bisa mendapatkan buah-buahan tersebut dengan mudah, dengan cepat gitu ya. Nah, itu mungkin yang akan kita pelajari hari ini. Sampai di sini tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, biasanya kalau tumbuhan itu berkembang biak dengan cara berbiji, nah biji yang dihasilkan itu biasanya tidak sedikit gitu ya. Ada juga yang tanaman yang berbiji banyak, misalnya buah naga itu berkembang biak dengan cara berbiji juga dan bijinya itu lumayan cukup banyak. Oke, nah misalnya dalam satu kali panen itu tanaman ibu menghasilkan sebanyak 125 buah. Oke, 125 buah. Nah, kalau misalkan tanaman buah ibu itu 5 kali panen dengan jumlah yang sama, kira-kira ada berapa banyak buah yang ibu hasilkan ya? Nah, ini adalah contoh bentuk perkalian. Oke, perkalian ini sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Kita bisa menggunakan cara panjang atau cara pendek untuk menyelesaikan perkalian ini. Caranya masih sama dengan yang dulu.
Kita hanya tinggal mengalikan bilangan 5 ini dengan semua angka yang ada di depannya, yang ada di atasnya maksudnya. Kita mulai ya. 5 dikali 5 hasilnya adalah berapa? 5 dikali 5. Jawabannya adalah 25. Oke, kita mau cara panjang dulu ya. Oke, 5 dikali 5, yang ini dikali ini, jawabannya adalah 25. Oke, yang selanjutnya adalah 5 dikali 2. 5 dikali 2 ini jawabannya adalah 10. 5 dikali 2 adalah 10. Dan yang ketiga adalah 5 dikali 1. Maaf, di sini bukan 10 maksudnya karena ini adalah puluhan. 5 dikali 20. Jadi jawabannya di sini harusnya 100. Kemudian 5 dikali 100, maka jawabannya adalah 500. Nah, kita mau menggunakan cara panjang dulu. Maaf, tadi ada sedikit lupa. Oke, kita jumlahkan. 5 ditambah 0 jawabannya adalah 5. 2 ditambah 0 jawabannya adalah 2. Dan 1 ditambah 5 jawabannya adalah 6. Nah, jadi jawabannya adalah 625. Nah, ini yang pakai cara panjang. Kalau misalkan kita mau menggunakan cara yang pendek, sama seperti yang tadi. Nah, 125 dikali 5. Nah, sama ya. 5 dikali 5 25. Tapi kalau misalnya kita menggunakan cara pendek, yang akan kita tulis itu hanya satuannya saja. 5 dikali 5 itu adalah 25. Kita tulis 5-nya di sini, 2-nya di atas. Oke, 5 dikali 2 jawabannya adalah 10. 10. Kemudian kita jumlahkan dengan ini. 10 ditambah 2 jadi 12. Kita simpan satuannya di sini. Peluangnya di atas. 5 dikali 1 5, ditambah 1 jadi 6. Jawabannya sama, hanya caranya yang berbeda. Masih ingatkah? Oke, jadi mana nih yang lebih mudah? Cara seperti ini yang panjang atau cara yang pendek seperti ini? Mau menggunakan cara yang panjang seperti ini juga bisa, tapi kalian harus mengingat nilai tempatnya. Nah, jangan salah seperti ibu tadi ya, maaf, ini harusnya dikali 20 bukan 2 karena ini nilainya adalah 20 tuh, dan ini adalah 100. Jadi kalau misalkan mau menggunakan cara yang panjang harus seperti ini, melihat posisi tempatnya. Kalau misalkan cara yang pendek nggak apa-apa lah, yang penting nanti kita menuliskannya di sini satuannya, nanti puluhannya kita simpan di atas dan dijumlahkan dengan hasil perkalian yang di bawahnya ini. Ini kali ini berapa, nanti dijumlah sama yang atas, kayak gitu. Nah, karena ini semuanya mudah, bagaimana jika perkaliannya ini sedikit lebih susah? Bukan lebih susah, maksudnya lebih banyak angkanya. Kalau tadi kan cuma 1 ya, di bawahnya 125 dikali 5. Jadi hanya ada 1 angka di sini. Di sini hanya ada 1 angka nih, yang ini aja. Nah, bagaimana kalau misalkan kita akan mengalihkannya dengan bilangan puluhan, bukan dengan bilangan satuan? Contohnya, kita mau mengalihkan angka berapa ya? Misalnya 42 dikali 14. Oke, kita mau menggunakan cara panjang apa cara pendek dulu? Kita mau menggunakan cara panjang dulu, boleh? Nah, sama, kita akan mengalihkan semua angka yang ada di bawah ini dengan angka yang atas. Nah, kita akan mengalihkan 4 dengan semua angka yang di atas, dan akan mengalihkan 10 dengan angka yang di atas. Kita mau menggunakan cara yang panjang dulu, jadi harus mengingat nilai atau posisi tempatnya, apakah itu satuan atau puluhan. Oke, kita mau mengalihkan yang 4 dulu ya. 4 dikali 2 jawabannya adalah berapa? 4 dikali 2 8. Oke, 4 dikali 4 40, maksudnya 4 dikali 40 adalah 106.
20. Oke, ini yang 4 ya. 4 dulu. Nah, sekarang kita akan mengalihkan 10 dengan semua angka yang ada di atas ini. Oke, 1 di sini adalah sebagai puluhan. Nah, jadi kita harus menyebutnya 10. 10 kali 2 20. Nah, karena ini adalah puluhan, jadi kita akan menyimpannya sini. 20. Oke. Kemudian 10 dikali 40. Jawabannya adalah 400. Nah, kita akan menjumlahkan 8 ditambah 0, jawabannya adalah 8. Kemudian 6 tambah 2 tambah 0, 8. Kemudian 1 ditambah 4, jawabannya adalah 5. Jadi jawaban dari perkalian 42 dikali 14 adalah 588. Nah, ini kalau misalkan kita mau menggunakan cara yang panjang, tapi kita bisa juga menggunakan cara yang pendek. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Cara yang pendek itu sama, kita akan mengalihkan semua bilangan yang ada di bawah ini. Misalnya angka 4 ini dengan semua angka yang di atas, dan angka 1 ini dengan semua angka yang ada di atas. Ingat, setiap kita melakukan operasi hitung yang ke bawah seperti ini, kita akan terlebih dahulu menghitungnya dari bagian satuan dulu, bukan dari depan ya, atau dari puluhan, ratusan, atau ribuan. Tapi kita akan mulai menghitung dari satuannya dulu. Kita mulai dari angka 4. 4 dikali 2 jawabannya adalah 8. Kemudian 4 dikali 4 16. Tulis di sini 16 semua. Habis. Oke, di sini kita punya angka 1. 1 dikali 2 jawabannya adalah 2. Nah, karena ini adalah puluhan, jadi kita tidak menyimpannya di sini. Kita tidak menyimpannya di bawah angka 8. Karena ini adalah 1 puluhan, jadi kita akan menempatkan hasil jawaban perkalian ini di bawah angka 1 ini, atau tepatnya di bawah angka 6. 1 dikali 2 adalah 2. Oke, 1 dikali 4 jawabannya adalah 4. Nah, ini adalah nilai tempat juga sama yang harus kita perhatikan. Oke, kita jumlahkan. 8 ada temannya di bawah? Tidak ada. Kalau tidak ada, langsung kita turunkan angka 8 di sini. 6 ditambah 2 8. 1 tambah 4 hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya sama, tapi caranya yang berbeda. Itulah matematika, mudah dan menyenangkan. Oke, coba berlatih dulu di sini. Tapi kita lanjut dulu pembahasannya ya. Nah, kalau kemarin itu kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita tahu bahwa pengurangan itu adalah kebalikan dari penjumlahan, dan ada juga yang disebut dengan perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian itu juga sama seperti pengurangan dan penjumlahan. Kalau perkalian adalah pengurangan yang kalau perkalian adalah penjumlahan yang berulang, dan pembagian adalah pengurangan yang berulang. Oke, kita anggap yang ini sudah paham ya. Kita mau lanjut ke pembagian. Nah, misalnya di sini ibu memiliki 6 buah jeruk. 2, 3, 4, 5, 6. Ibu punya 6 buah jeruk. Anggap saja ini adalah jeruk. Oke, ibu mau membagikannya ke 3 orang. Misalnya di kelas ibu itu cewek-ceweknya ada 3. Di sini tuh ada Ola, ada Kaila, sama ada Dea. Oke, 6 jeruk ini mau ibu kasihin ke 3 anak perempuan yang ada di kelas. Misalnya, jadi kita akan membagikannya sama rata ya. Nah, karena pembagian itu adalah pengurangan berulang, jadi kita harus menempatkan semuanya dengan jumlah yang sama. Oke, kita pakai cara yang sederhana dulu ya. Sini 1,
untuk Kaila, 1 untuk Ola, 1 untuk Dea. Semuanya akan mendapat 1 bagian yang sama. Oke, jadi sekarang sudah ada berapa jeruk yang sudah dibagikan? Ada 1, 2, 3. Kita lanjut. 4, 5, 6. Habis, sudah 6 jeruk. Oke, jadi masing-masing akan mendapat jeruk sebanyak 2 buah. Nah, ini adalah pembagian ya, atau yang biasa kita sebut dengan pengurangan berulang. Ibu punya 6 buah, dikurangi 2 buah untuk Kaila, 2 buah untuk Ola, dan 2 buah untuk Dea. 6 dikurangi 2 berapa? 4. Dikurangi 2, 2. Dikurangi 2, maka hasilnya adalah 0. Nah, dari sini kita bisa tuliskan bentuk pembagiannya. 6 dibagi, ada berapa ini angka 2 nya, dihitung dulu. 1, 2, 3. Oke, jadi 6 dibagi 3, maka jawabannya adalah 2 gitu. Oke, sampai di sini sudah paham mengenal konsep dari pembagian. Kalau misalkan sudah paham, kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Nah, tadi itu masih dalam bentuk yang paling sederhana dari pembagian. Terus kemudian bagaimana kalau misalkan pembagian yang akan kita lakukan itu jumlahnya tidak satuan seperti tadi, tidak 6 seperti tadi, tapi jumlahnya misalnya puluhan, atau bisa jadi itu adalah ratusan pembagiannya. Kalau misalkan di sini adalah ratusan, misalnya 100 gitu ya, misalnya 100 mau dibagiin ke 5 orang, di sini mau dibagiin ke 5 orang. Nah, kan nggak mungkin kita akan menggambar kotak di sini sebanyak 5 gitu, menggambar lingkaran 5. Nanti kita akan memberikan di sini poin satu-satu seperti tadi yang sudah kita lakukan di jeruk. 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 100 kali, itu akan memakan waktu yang cukup banyak. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan perkalian dengan pengurangan berulang sampai habis. Ya, contohnya kalau misalkan ini bisa disebut juga dengan bagi seperti ini. Ibu misalnya punya angka berapa? Punya angka 54. Nah, 54 ini akan kita bagi dengan 2. Oke, ada yang sudah tahu jawabannya berapa? 54 bagi 2? Oke, kalau belum kita akan bahas, tapi kita akan bahas dengan menggunakan cara pembagian yang lebih seru lagi, yaitu caranya seperti ini. 54 kita akan kurung di sini dan angka 2-nya atau pembaginya kita akan simpan di luar. Nah, cara mengerjakannya adalah bilangan-bilangan yang dikurung ini harus kita kurangkan sampai habis gitu ya, sampai tak bersisa, sampai di sini 0. Oke, dibagi dengan semua bilangan yang ada di sini, hasil pengurangannya harus dibagikan dengan 2 yang di sini. Oke, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan hasil atau pengurang dari bilangan-bilangan ini, kita harus mengalihkan jawaban yang kita dapat di sini dengan angka 2 yang ada di sini. Nah, bingung juga nih. Oke, caranya di sini ada angka berapa ini? Yang ini nih angka berapa? Angka 5. 5 dibagi 2 bisa nggak? Kalau tidak bisa, kita akan mencari bilangan yang lebih sedikit dari 5 yang bisa dibagi 2, yang mendekati 5. Kalau bisa, angka berapa aja? Oke, angka 4. Angka 4 ya, yang dekat sama 5. Oke, 4 bisa dibagi 2 nggak? Bisa. 4 dibagi 2 berapa? 4 dibagi 2 jadi 2. Oke. Nah, nanti yang di sini, ini kan yang dekatnya 4 ya. Dibagi 2 jadi jawabannya adalah 2. Nah, kemudian kita akan mengalihkan 2 yang ini dengan 2 yang ini.
2 dikali 2 berapa jawabannya? 2 dikali 2 jawabannya adalah 4. Oke, kita kurangi dulu untuk menghabiskan bilangan yang ada di sini. 4 dikurangi, nggak ada temennya, jadi kita langsung turunkan 4. Ini 5 dikurangi 4 jawabannya adalah 1. Nah, kita sudah dapat nih angka 14. Nah, ini untuk dihabiskan harus dibagi dengan ini. Jadi, kita akan membagi 14 dengan 2 yang ini ya. Kita bagi 14 bagi 2 berapa jawabannya? Ayo, berapa jawabannya? 14 bagi 2. Jawabannya adalah 7. Nah, untuk menghabiskan angka 14 ini, karena pembagian itu adalah kebalikannya dari perkalian, jadi kita akan mengalihkan angka 7 ini dengan angka 2. Ini harus dikali. Oke, 7 kali 2 jawabannya 14. Jadi 14 dikurangi 14 hasilnya adalah 0. Nah, di sini sudah kita dapatkan jawaban dari 54 dibagi 2 yaitu adalah 27. Nah, di sini 27. Gampang kan? Nah, itu dia pembagian dengan cara kurung seperti ini. Nah, ada lagi nih, bagaimana kalau misalkan pembagiannya ratusan? Ini kan puluhan. Nah, bagaimana kalau ratusan? Caranya sama seperti yang ini. Kita hapus dulu boleh ya? Misalnya di sini ibu punya angka berapa nih? 208 mau kita bagi atau akan kita bagi dengan berapa? 8. Oke, 208 mau dibagi 8. Nah, kita mau ubah ke seperti yang tadi ya, bagi kurung yang tadi 208 kita kurung dulu 208-nya biar nggak hilang. Nanti 8-nya kita tulis di luar, dibagi 8. Oke. Di sini ada angka berapa? Angka 2. Angka 2 bisa dibagi dengan 8 tidak? Kalau tidak, kita akan menggunakan dua angka yang ini. 20 dibagi 8 bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kita akan mencari angka yang lebih sedikit dari 20 tapi mendekati 20. Angka berapa aja? Yang mendekati angka 20 ada angka 19, 18, 17, 16, 15. Dari 5 angka itu aja dulu. Coba dari kelima angka itu berapa yang bisa dibagi dengan 8? 19 bisa nggak dibagi dengan 8? Bisa. 18 dibagi 8? Nggak bisa. Terus 17 dibagi 8? Tidak bisa juga. 16 dibagi 8? Bisa nggak ya 16 dibagi dengan 8? Bisa. 16 dibagi 8. Nah, di sini kita akan membagikan angka 16 dengan 8 ini. 16 ini yang angka yang dekat dengan 20 ya. Nah, angka yang paling dekatnya yang bisa dibagi 8 adalah angka 16. 16 mau dibagi 8 dapat berapa jawabannya? Dapat 2. Oke, 2 kali 8 berapa? 2 dikali 8 nih, dikali ya. 2 dikali 8 berapa? 2 kali 8 16. Ini kita simpan di bawah angka 20. Oke, kita kurangi lagi. 8 tidak ada temannya, langsung turun 8. 0 dikurangi 6 bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kita harus meminjam dari angka 2 ini. Kita coret. Ini sisa 1, ini jadi 10. 10 dikurangi 6 maka jawabannya adalah 4. Oke, 1 dikurangi 1 habis. Jadi kita dapatkan angka 48. Nah, angka 48 ini kita harus bagi juga dengan 8 untuk menghabiskannya nih. Ayo, 48 bagi 8 dapat berapa? 48 dibagi 8 dapat
6. Oke, sekarang untuk menghabiskan angka 48 ini yang harus kita lakukan adalah mengalikan 6 ini dengan angka 8. 6 dikali 8 berapa? Ayo, gak boleh buka kalkulator. 6 kali 8 berapa? 48. Nah, 48 dikurangi 48, maka jawabannya adalah 0. 0 ya, bukan kosong. Jawabannya adalah 0. Jadi kita dapatkan jawaban dari pembagian 208 dibagi 8 yaitu berapa jawabannya? 26. Ya, jadi di sini kita bisa tuliskan jawabannya adalah 26. Nah, seperti itu dia matematika gampang sekali. Semoga bisa dimengerti. Kalau misalkan kurang mengerti, ya tugas kalian adalah menghafalkan bilangan perkalian dari 1 sampai 100. Hari ini misalnya 1 kali 1 sampai 1 kali 10. Besok 2 kali 1 sampai 2 kali 10. Besoknya lagi 3 kali 1 sampai 3 kali 10. Dan seterusnya sampai 10 kali 1 hingga 10 kali 10. Dari 1 sampai 100 ya. Itu adalah dasar yang harus kalian kuasai, yang harus kalian hafal perkalian itu. Karena kalau misalkan nanti kalian tidak bisa atau tidak hafal perkaliannya, nanti akan kesulitan mengerjakan pembagian dan mengerjakan soal perkalian yang dasar pun juga nanti cukup sedikit kewalahan gitu. Tapi kalau misalkan kalian sudah bisa perkalian 1 sampai 10 sudah dihafalkan, nah itu akan jauh lebih mudah, memudahkan kalian untuk menjawab soal, memudahkan kalian untuk berlatih, gitu ya. Karena matematika itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan malas belajar matematika, karena matematika itu tidak susah. Matematika itu mudah sekali, mudah dan sangat menyenangkan. Oke, sampai di situ dulu pembahasan kita hari ini. Mohon maaf panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.